Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yasa pamangkatang kamang kusalena iti yati so imang lokang papaseti abha muto wa candi mati. Seseorang yang meninggalkan perbuatan jahat dan menggantikannya dengan perbuatan baik, maka ia akan menerangi dunia seperti bulan yang tidak lagi terhalang oleh awan. Yang saya hormati kepada pemimpin puja bakti, upasaka, upasika, ibu, bapak, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini yang cerah ini, kita semua berkumpul di Wihara Dhammacakka Jaya ini, yang diawali dengan melakukan pindah patah berdana 4 kebutuhan pokok kepada para biku sangga. Juga sangat ramai, antusias para upasaka upasika, para ibu serta bapak-bapaknya. Juga sampai kurang lebihnya 1 jam. Nah, setelah selesai itu, Bapak Ibu masih memiliki semangat lagi, masih mengikuti puja bakti, bersama-sama. Juga tidak kalah pentingnya membacakan parita suci, melatih batin kita, melatih pikiran kita melalui meditasi, melakukan permohonan Tisarana Pancasila yang memperkokohkan kembali keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, serta Sangha, memperbarui latihan kemoralan dengan mengulang Pancasila Buddhis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah saudara-saudara Dhamma mendengarkan orehan Dhamma, ya diharapkan Bapak Ibu bisa memetik manfaatnya, hasilnya. Kalau memang itu baik, ya kita bisa praktekkan. Tapi kalau tidak baik, ya berusaha untuk kita hindarin, kita buang yang jauh-jauh. Nah, sesuai dengan selebaran yang Bapak Ibu pegang, di situ tertulis Dhammadesana pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang sila benteng kokoh pelindung dunia. Ibu, Bapak, serta saudara-saudara Dhamma, kita sebagai manusia biasa, kita ditantang untuk berani bertindak dalam menghadapi kehidupan yang keras ini. Tetapi Bapak Ibu, tindakan yang didasari dengan cinta kasih sayang, serta kebijaksanaan. Setiap agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya itu untuk melakukan kejahatan. Tidak ada.
Setiap agama pasti mengajarkan hal yang baik. Memiliki apa? Memiliki moralitas yang baik. Memiliki tata susila. Saling tolong menolong. Saling bantu membantu. Sehingga ada kebersamaan. Apakah Bapak Ibu cita-cita seperti itu sudah tercapai? Belum. Kadang agama atau ajaran moralitas itu disampaikan di mana-mana. Di setiap mungkin tempat ibadah, di tempat-tempat umum juga disampaikan. Tetapi ya belum berhasil. Sebabnya apa di sini Bapak Ibu? Karena setiap orang belum memiliki. Karena setiap orang itu diliputin dengan amoral. Sehingga kalau kita diliputin dengan amoral, tidak memiliki moral, maka dunia ini akan mengalami apa? Kehancuran. Peperangan ya di mana-mana. Pembunuhan, pemerkosaan atau pencurian itu bisa terjadi di mana-mana. Dari anak-anak hingga dewasa serta orang tua, karena belum memiliki apa? Belum memiliki moral. Dengan kita memiliki dua hal, memiliki dua syarat ini, pasti dunia ini akan menjadi aman, menjadi damai. Tetapi kalau dunia ini belum, semuanya kita belum memiliki tentang dua hal ini, memiliki hiri, memiliki otapa, maka dunia ini akan mengalami kehancuran. Syarat yang penting adalah yang pertama yaitu kita memiliki hiri, memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Baik melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Momennya rasa risih, momennya rasa malu. Juga kita memiliki takut akan akibat yang kita terima. Yang kita terima di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Itu syarat dunia ini bisa menjadi aman, menjadi damai. Takut, mempunyai rasa malu untuk melakukan perbuatan jahat, dan takut akan akibat, ini adalah sebab terdekat kita menjalankan moralitas. Tanpa dua syarat ini, ajaran moralitas hanya sekedar omong kosong. Kata-kata yang basi itu tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Nah, kita menjalankan agama sebagai apa? Sebagai ritual semata. Mungkin kita berangkat ke wihara rajin, sembahyang rajin. Tetapi apa Bapak Ibu? Ya, korupsi, penipuan, hal-hal yang tidak baik itu masih terjadi. Nah, kadang juga penceramah mengajarkan contoh dan ambil yang baik-baik. Yang jelek, ya berusaha untuk kita buang. Tetapi Bapak Ibu, setelah selesai puja bakti, setelah selesai acara, ternyata ada apa? Ada kehilangan sepatu atau kehilangan sendal. Nah, memang penceramah mengajarkan ambil yang baik, yang bagus, diambil.
Nah yang buang, yang jelek-jelek itu dibuang. Kan sesuai kan Bante? Ya itu sesuai. Tapi tidak sesuai dengan agama. Itu tidak sesuai dengan agama. Ya jangan kita dari rumah bawa sendal, yaitu sendalnya jepit. Pulang-pulang pakai sepatu. Itu yang tidak sesuai. Maka dengan pemahaman dhamma, ya berusaha untuk kita praktekkan. Yang baik, ya kita bisa ambil. Yang tidak baik, ya berusaha untuk kita buang. Ya tahu membedakan. Ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara dhamma, kita dalam belajar dhamma, dalam mendalami dhamma, kadang kita hanya sebatas kulitnya saja. Ya memang ajaran kebaikan itu kita dengar lewat telinga sebelah kiri, tetapi keluar lewat telinga yang sebelah kanan. Sehingga Bapak Ibu, kita untuk maju dalam spiritual itu adalah sangat sulit. Kadang kita dengerin yang barusan mungkin sudah lupa. Apalagi yang sudah kemarin-kemarin. Yang barusan saja sudah lupa. Sehingga kita akan apa? Ya, dalam spiritual ya akan mengalami kesulitan, tidak mengalami kemajuan. Pepatah mengatakan teori tanpa praktek itu buta. Praktek tanpa teori itu lumpuh. Nah, sebanyak pengetahuan dhamma yang Bapak Ibu miliki, tetapi kalau tidak dipraktekkan adalah menimbulkan apa? Tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Begitu juga teori tanpa praktek akan menimbulkan apa? Kesombongan. Menganggap dirinya paling benar, paling pintar. Yang lain apa? Yang lain sesat. Maka dengan kita memiliki pengetahuan, ya berusaha untuk kita praktekkan. Bahkan Sang Buddha mengatakan, walaupun kita memiliki pengetahuannya banyak, juga kita praktekkan. Itu akan dipuji 2 kali. Tetapi kalau kita pengetahuannya mungkin ya pas-pasan, tapi kita praktek, itu kita akan dipuji 1 kali. Sebaliknya, kalau kita mempunyai pengetahuan banyak, tetapi kita tidak mempraktekkan, itu akan tidak dipuji. Maka Bapak Ibu, dengan kita memiliki pengetahuan, ya berusaha untuk kita praktekkan. Ya kita bersama-sama kita latih. Sehingga tujuan kita sebagai upasaka upasika itu kita dapat tercapai. Begitu juga Bapak Ibu mengingat. Kita jangan mengikuti atau ibarat petunjuk dari orang buta. Kalau orang buta mengikuti petunjuk orang buta, kalau kita hanya ikut-ikutan saja, ya akan membawa penderitaan. Penderitaan pada kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Dengan kita memiliki pengetahuan, dengan pemahaman dhamma, itu didasari dengan kebijaksanaan, dengan pandangan benar. Dengan kita memiliki pengetahuan, ya kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat.
Ya, bermanfaat untuk diri kita, juga bermanfaat untuk orang lain. Ya, didasari dengan memiliki moralitas. Tanpa didasarin itu Bapak Ibu, pengetahuan yang kita miliki hanya akan menjadi ajang kesombongan. Akan mengakibat apa? Bencana. Coba kalau Bapak Ibu mengetahui, merenungkan. Siapa sih yang membuat bom atom? Siapa sih yang membuat pembunuh yang bisa sampai 1.000 orang bisa meninggal? Yang bikin bom atom, nuklir, itu siapa? Kalau bukan orang-orang pintar. Apakah orang-orang bodoh bisa membuat? Tidak. Yang bisa membuat apa? Adalah orang-orang pintar. Siapa sih yang duduk di pemerintahan? Yang jadi presiden, jadi seorang pemimpin, yang korupsi. Itu siapa? Kalau bukan orang-orang pintar. Itu adalah orang-orang pintar semuanya. Maka dengan kita memiliki moralitas, Bapak Ibu, kita memiliki sikap yang jujur, mau berbagi, itu adalah sebab kita untuk menjalankan kehidupan ini yang penuh dengan rasa aman, dengan rasa damai. Itu yang lebih baik. Kadang Bapak Ibu, kita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, kadang kita melakukan tindakan. Kadang ada yang jalannya itu kadang ada yang lurus, kadang juga ada jalan yang berbelok. Sehingga Sang Buddha mengumamakan di dalam Anggutara Nikaya yang kelompok 4, itu di situ disebutkan ada 4 jenis manusia dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama yaitu tentang Tamo Joti Parayano. Kemudian yang kedua, Joti Tamo Parayano. Yang ketiga, Tamo Parayano. Yang keempat, Joti Parayano. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Yang pertama yaitu tentang Joti Tamo Parayano. Artinya di sini Bapak Ibu, manusia yang berjalan dari terang menuju gelap. Kita semuanya terlahir sebagai manusia, memiliki segala kebutuhan hidupnya terpenuhi dalam hal apapun. Memiliki harta kekayaan, memiliki paras yang bagus. Tetapi Bapak Ibu, moralitasnya kita itu tidak baik. Mungkin kita melakukan apa? Pembunuhan, melakukan pencurian, melakukan perbuatan asusila, berbohong sampai minuman keras. Maka Bapak Ibu, setelah kita meninggal, kita akan terlahir di alam menderita. Itu Joti Tamo Parayano. Jadi manusia yang berjalan dari gelap menuju terang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tamo Joti Parayano. Manusia yang berjalan dari gelap menuju terang. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai manusia, mungkin dalam segala kebutuhan hidupnya, pas-pasan, kekurangan,
Tetapi Bapak Ibu, dia menjalankan moralitas. Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman keras. Juga tidak kalah pentingnya melakukan perbuatan baik, yaitu berdana. Maka setelah meninggal akan terlahir di alam bahagia. Itu manusia yang berjalan dari gelap menuju terang. Kemudian yang nomor 3, tamu-tamu para yano. Maksudnya di sini Bapak Ibu, manusia yang berjalan dari gelap menuju lebih gelap lagi. Sebagai manusia, dia melakukan apa? Ya, mungkin dalam segala kebutuhannya hidupnya ya kekurangan, memiliki fisik yang tidak bagus. Tetapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tidak pernah melakukan perbuatan baik yang berdana, tidak pernah. Menjalankan moralitas, tidak pernah. Mungkin bolong-bolong. Tidak mau tobat. Dia tetap menjalankan kejahatan. Maka Bapak Ibu, setelah meninggal, dia akan terlahir di alam yang lebih menderita lagi. Lebih menderita lagi. Yaitu manusia yang berjalan dari gelap menuju lebih gelap lagi. Kemudian yang nomor 4, joti-joti para yano. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kita sebagai manusia memiliki harta kekayaan yang melimpah, memiliki pangkat, memiliki kedudukan, memiliki paras yang bagus. Tetapi Bapak Ibu, dia juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya baik melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmaninya. Melakukan berdana dengan berbagai macam caranya. Juga melatih batin, melatih pikiran kita. Maka Bapak Ibu, setelah kita meninggal, kita akan terlahir di alam bahagia, dekat dengan nibbana. Jadi Bapak Ibu, manusia yang berjalan dari terang menuju lebih terang lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, ya kita bisa introspeksi di dalam diri kita. Kita termasuk yang mana? Termasuk yang tamo joti parayano, manusia yang berjalan dari gelap menuju terang. Atau joti tamo parayano, manusia yang berjalan dari terang menuju gelap. Atau lebih tidak baik lagi, tamo-tamo parayano, manusia yang berjalan dari gelap menuju lebih gelap lagi. Yang lebih baiknya ya menjadi manusia yang joti parayano, manusia yang berjalan dari terang menuju lebih terang lagi. Jadi bukan sponsor itu lampu terang terus terang. Nah itu sponsor lampu apa? Philip. Nah, tuh. Tentu saja Bapak Ibu, manusia dengan binatang pasti berbeda. Manusia dibekali dengan akal budi. Tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Itu kelebihan kita sebagai manusia. Diakali dengan akal budi. Berbeda dengan
binatang. Binatang hanya berdasarkan insting untuk hidup. Oleh karena itu di dalam dunia binatang, Bapak Ibu, siapa yang kuat, dia akan berkuasa, akan menindas yang lemah. Kalau kita seperti itu ya tidak kalah dengan binatang. Binatang itu Bapak Ibu cuma apa? Ya cuma makan, tidur. Ya, kalau binatang ya beranak pinak. Ya kalau kita sebagai manusia hanya cuma makan, tidur, dan beranak pinak, ya tidak kalah dengan binatang. Tidak memiliki kebijaksanaan. Tidak memiliki kebijaksanaan. Juga Bapak Ibu, pepatah mengatakan, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah kita Bapak Ibu sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ini, jangan kita hanya makan saja, hanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu yang lebih penting apa? Melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik untuk bekal kita pada kehidupan yang akan datang. Nah, apakah kita sebagai manusia tidak boleh menikmati seperti itu? Ya kita sebagai manusia ya wajar kita menikmati seperti itu. Tetapi Bapak Ibu hanya sebatas saja. Jangan sampai berlebihan. Itu yang lebih penting. Karena kita sebagai manusia ya berbahagia. Terlahir sebagai manusia, kita memiliki bekal. Kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita terlahir sebagai binatang, sulit untuk melakukan perbuatan yang baik. Karena terlahir sebagai binatang, mereka mencari apa? Perlindungan. Untuk dari gangguan dari mangsa-mangsa yang lebih kuat. Maka Bapak Ibu, kita sebagai manusia banyak memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang baik. Maka kita pergunakan waktu ini dengan memiliki kebijaksanaan, dengan kita memiliki pengetahuan, ya kita pergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya baik melalui apa? Ya kita baik melalui berdana dengan berbagai macam caranya. Menjalankan moralitas yang berbagai tingkatannya. Melatih batin kita, melatih pikiran kita, itu yang harus kita lakukan. Sehingga akan menjadi manusia yang berbudi luhur. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara Dhamma, kita sebagai manusia juga berusaha untuk menjalankan 5 hal dan 5 hal yang baik. 5 hal yang perlu kita hindari dan 5 hal yang harus kita kembangkan lagi. Jadi tidak cuma dihindarin saja, harus kita kembangkan lagi. Itu Pancasila dan Pancadhamma. Pancasila adalah yang harus kita hindarin. Pancadhamma adalah yang harus kita kembangkan. Yang pertama yaitu tentang Panatipata Weramani Sikapadang sama Diami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Apa yang harus kita kembangkan Bapak Ibu? Kita yang kembangkan yaitu tentang cinta kasih. Kasih sayang. Karena setiap orang, setiap makhluk, mereka juga pengen hidup
bahagia. Begitu juga dengan kita semua, dengan binatang. Mereka juga pengen hidup bahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adina dana werak manis sikapadan sama diami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang harus kita kembangkan apa Bapak Ibu? Yaitu tentang mata pencarian yang benar. Juga mau berbagi atau berdana. Itu yang harus kita kembangkan. Kemudian yang nomor 3, kamesu micacara werak manis sikapadan sama diami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Yang harus kita kembangkan apa? Ya, kesetiaan. Merasa puas, itu ya harus kita lakukan. Kemudian yang nomor 4, musawada werak manis sikapadan sama diami. Kita bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan tidak benar. Yang harus kita kembangkan apa? Adalah kejujuran. Jujur kepada siapapun. Karena kejujuran adalah sulit untuk kita peroleh. Kalau sekarang ini orang S1, S2, S3 itu banyak. Tapi kalau kita nyari orang jujur, ya sulit. Maka kejujuran sangat penting sekali. Kemudian yang nomor 5, surak meraya majapama datana werak manis sikapadan sama diami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari minum-minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran. Yang harus kita kembangkan apa Bapak Ibu? Yang harus kita kembangkan adalah kewaspadaan. Yaitu 5 hal yang harus kita hindari dan 5 hal yang harus kita kembangkan sebagai manusia. Sehingga kita akan menjadi manusia yang berbudi luhur. Ibu, Bapak, saudara-saudara Dhamma, kenapa sih kita melakukan atau menjalankan moralitas? Karena dengan kita menjalankan moralitas, baik melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani, kita akan enak dipandang. Enak dipandang atau enak dipandang Bapak Ibu? Enak dipandang. Bahkan kalau kita menjalankan moralitas dengan sungguh-sungguh secara konsisten Bapak Ibu, nama kita bisa tersebar sampai luas. Bahkan sampai di alam surga. Itu kalau kita menjalankan moralitas. Bahkan permata di dunia ini bisa terkalahkan dengan kita menjalankan moralitas. Di dalam Mahaparinibbana Sutta, di dalam 3 Nikaya juga dijelasin manfaat-manfaat kita menjalankan moralitas, menjalankan sila. Di dalam Mahaparinibbana Sutta, yang pertama yaitu tentang kita dapat memperoleh harta kekayaan. Ya, harta kekayaan berupa batin maupun jasmani. Itu dapat kita miliki. Karena dengan seseorang memiliki moralitas yang baik, pasti orang akan mau bekerja sama. Kalau dia jujur, pasti mau diajak kerjasama. Jujur, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, maka pasti orang akan mau mengajak kerja sama. Tapi kalau dia moralitasnya tidak baik, dia pasti akan dijauhin oleh orang lain. Sehingga kita untuk memperoleh harta kekayaan itu ya sangat sulit. Bahkan tadi Bapak Ibu juga
minta permohonan Tisarana Pancasila. Ya bagian belakang juga dijelasin. Silena Bogasam Padang. Dengan Bapak Ibu menjalankan moralitas, maka harta kekayaan itu dapat kita miliki. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2, dengan kita menjalankan moralitas, nama baik kita akan tersebar luas. Dan yang nomor 3, dengan kita menjalankan moralitas, kita pergi kemanapun, ke suatu tempat, kita tidak memiliki rasa canggung, tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa was-was, khawatir, tidak akan muncul. Tetapi kalau Bapak Ibu mungkin melanggar moralitas, Bapak Ibu mau pergi ke suatu tempat, pasti akan memiliki rasa takut, memiliki rasa was-was, khawatir, itu akan muncul. Muncul takut, mungkin ya pihak tertentu akan menangkap kita. Itu kalau kita menjalankan moralitas yang tidak baik. Kemudian yang nomor 4, dengan kita menjalankan moralitas, Bapak Ibu, setelah meninggal akan terlahir di alam bahagia. Ya, setiap orang pasti pengennya terlahir di alam yang bahagia, di alam surga. Dan Bapak Ibu, kita terlahir di alam surga, di alam bahagia, kita juga pasti masih mengalami kelahiran, pasti mengalami kematian yang lebih tinggi lagi, yaitu yang nomor 5. Dengan kita menjalankan moralitas, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan atau tujuan sebagai upasaka-upasika, yaitu tentang nibbana, itu dapat kita capai. Itu silena nibuting yanti. Dengan Bapak Ibu menjalankan moralitas, maka kotoran batin, itu loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, serta kebodohan batin, itu ya hancur. Sehingga kalau kita terlahir di alam bahagia, yaitu di alam nibbana, kita tidak akan mengalami kelahiran lagi, tidak mengalami kematian. Ya tugas kita sebagai upasaka-upasika ya sudah selesai. Maka Bapak Ibu, ya mari kita bersama-sama menjalankan moralitas ya secara sungguh-sungguh, secara konsisten. Ya kita sebagai upasaka-upasika yang menjalankan 5 sila. Mungkin pada waktu hari-hari tertentu Bapak Ibu bisa menjalankan yang 8 sila. Bisa melakukan 10 sila menjadi seorang samanera. Atau yang lebih tinggi lagi, menjalankan 227 sila. Nah itu yang perlu kita lakukan. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita itu dapat kita capai. Sehingga tujuan kita sebagai upasaka-upasika yaitu nibbana itu dapat kita capai saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu, Bapak, saudara-saudara sedama, sebagai kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini, momen ini adalah momen Tri Suci Waisak. Mari Bapak Ibu, kita meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan kita memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan tercela, baik melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani, yaitu iri. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu memiliki rasa takut akan akibat yang kita terima pada saat ini atau di dunia ini atau setelah kita meninggal, yaitu tentang otapa.
Kita bersama-sama membebaskan penjara ketidakmoralan, menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara Dhamma, mari kita meninggalkan perbuatan jahat dan menggantikannya dengan perbuatan yang baik. Sehingga Bapak Ibu, kita akan memiliki pikiran yang penuh dengan cinta kasih, kasih sayang. Ucapan dengan lemah lembut. Dan melalui badan jasmani, sehingga dunia ini akan menjadi damai, akan menjadi tentram. Nah, seperti bulan purnama yang akan memancarkan sinarnya ke segala penjuru tanpa terhalang oleh awan. Begitu juga Bapak Ibu, dengan kita menjalankan moralitas, dengan kita mempraktekkan moralitas, diharapkan Bapak Ibu dapat menciptakan dunia ini yang penuh dengan rasa damai, memberikan rasa keteduhan, kebahagiaan bagi kita semua, bagi semua makhluk hidup. Itu yang lebih penting. Ya, saya ucapin selamat Trisuci Waisak. Ya, semoga berkah Tiratana selalu menyertai kita semua. Semakin maju di dalam Buddha, Dhamma, serta Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.